Halo guys, kembali lagi bersama Admin di sini. Kali ini Admin juga bacain The Lord of Mysterious. 19 Juni aku telah melihat buku catatan itu. Dengan membandingkan struktur kalimat dan akar, aku menemukan bahwa itu adalah bentuk modifikasi dari bahasa Vesya kuno. Lebih tepatnya, selama 1000 tahun sejarahnya, bahasa Vesya telah berubah terus-menerus sedikit demi sedikit. 20 Juni, kami telah menguraikan isi halaman pertama. Penulisnya adalah anggota keluarga bernama Antigonus. 21 Juni, dia menyebutkan Kaisar Hitam. Ini merupakan anakronistis sehubungan dengan waktu penulisan buku catatan ini. Apakah Profesor salah? Apakah Kaisar Hitam merupakan gelar umum untuk setiap kaisar di Kekaisaran Solomon? 22 Juni, keluarga Antigonus rupanya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Kekaisaran Solomon. Penulis menyebutkan bahwa dia melakukan transaksi rahasia dengan seorang bernama Tudor. Tudor, apakah ini ada hubungannya dengan dinasti Tudor? 23 Juni, aku berusaha menahan diri untuk tidak memikirkan buku catatan itu dan pergi ke tempat Welch. Aku perlu bersiap untuk wawancara, ini sangat penting. 24 Juni, Naya memberitahuku bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang baru. Sepertinya aku perlu memeriksanya. 25 Juni, dari konten yang baru diuraikan, penulis telah menerima misi untuk mengunjungi Nation of the Evernight yang terletak di puncak tertinggi pegunungan Hornachis. Ya Tuhan, bagaimana bisa sebuah negara ada di benua ini? Puncak yang tingginya lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup? 26 Juni, apakah hal-hal aneh ini nyata? Rekor berakhir pada saat ini. Jombing Ribbon transmigrasi pada dini hari tanggal 28. Artinya memang ada entry untuk tanggal 20 Juni, itu kalimatnya. Semua orang akan mati termasuk aku. Klein membuka halaman yang pertama kali dia lihat ketika dia tiba, merasa merinding saat dia membuat pengurangan. Untuk memecahkan misteri bunuh diri Klein yang asli, dia berpikir bahwa dia harus mengunjungi Welch dan melihat buku catatan kuno itu. Namun, dengan segudang pengalaman dari novel, film, dan serial drama TV, dia menduga jika memang ada kaitannya. Kunjungan ini akan sangat berbahaya. Mereka yang pergi menyelidiki kastil meskipun mengetahui bahwa kastil tersebut hantu akan menjadi peringatan. Namun, dia harus pergi karena melarikan diri tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan memperburuk keadaan sampai akhir itu meluap dan menenggelamkannya sepenuhnya. Mungkin memanggil polisi, tapi mengaku bunuh diri itu akan konyol. Terjadi serangkaian ketukan yang cepat dan kuat. Klein duduk tegak dan mendengarkan ketukan. Tok tok tok. Ketukan itu bergema di lorong yang kosong. Siapa? Klein sedang memikirkan tentang bunuh diri misterius dari pemilik asli tubuh ini dan bahaya tidak diketahui yang mungkin dia hadapi ketika dia mendengar ketukan tiba-tiba di pintu. Dia tanpa sadar membuka laci, mengeluarkan pistolnya dan bertanya dengan waspada. Pihak lain terdiam selama 2 detik sebelum suara yang agak tajam dengan aksen Awa menjawab. Ini aku, Mountbatten, Bitch Mountbatten. Setelah itu berhenti sejenak sebelum menambahkan polisi. Bitch Mountbatten, ketika kalian mendengar nama ini, dia langsung teringat pada pemilik nama ini. Dia adalah polisi yang bertanggung jawab atas jalan tempat apartemen itu berada. Dia adalah pria yang kasar, brutal, dan aktif, tapi mungkin hanya orang seperti itu yang bisa menjadi pencegah bagi pencandu alkohol, pencuri, dan pencuri paruh waktu, penjahat, dan hooligan. Dan suaranya yang unik menjadi salah satu ciri khasnya. Oke, aku akan pergi ke sana. Klein merespon dengan keras. Dia berencana untuk mengembalikan pistolnya ke dalam laci, tetapi berpikir bahwa dia tidak tahu mengapa polisi berada di luar dan bahwa mereka mungkin menggeledah ruangan atau melakukan hal lain. Dia dengan hati-hati beralih ke kompor yang apinya sudah padam dan menaruh pistol di dalamnya. Kemudian dia mengambil keranjang batu bara, memasukkan beberapa potong ke dalam kompor, menutup pistolnya dan akhirnya meletakkan ketel di atas kompor untuk menyembunyikan semuanya. Setelah melakukan semua itu, dia merapikan pakaian dan segera mendekati pintu dan bergumam, "Maaf, aku baru saja tidur siang." Di luar pintu berdiri 4 polisi berseragam kotak-kotak hitam dan bertopi tinggi. Bitch Mountbatten yang berjanggut coklat terbatuk dan berkata kepada Klein, "Ketiga inspektur ini ingin menanyakan sesuatu padamu."